Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Yang ingin bergabung di grup Telegram latihan soal P3K tahun 2021 bisa di link yang ada saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Berikut kita membahas mengenai soal P3K untuk pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, yang bukan rukun jual beli adalah A. Objek, B. Pelaku, C. Keuntungan, D. Akad. Kita lihat masing-masing. Untuk objek. Objek sendiri adalah barang yang diperjualbelikan, sedangkan pelaku adalah penjual ataupun pembeli. Sedangkan yang C, keuntungan, itu adalah hal yang didapat dari proses jual beli dan tidak termasuk dalam rukun jual beli. Dan yang D adalah akad, itu adalah ijab antara penjual dan pembeli. Sedangkan yang E adalah penjual, itu termasuk pelaku jual beli dan termasuk rukun. Jadi di sini yang bukan rukun jual beli adalah C, keuntungan. Transaksi yang dilarang dalam Islam kecuali A. Muhaqalah, B. Muhadarah, C. Mulamasah, D. Muzabanah, E. Sirkah. Untuk muhaqalah sendiri merupakan menjual hasil pertanian yang masih di ladang. Nggak mungkin yang masih di ladang kita jual. Jelas ini dilarang dalam Islam. Yang B. Muhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum matang ataupun masak. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang C. Mulamasa, yaitu menyentuh sesuatu dengan tangan, maka wajib membeli. Ini juga tidak boleh. Yang D. Muzabana, yaitu mencampur yang bagus dengan yang tidak bagus. Ini juga tidak diperkenankan. Yang E. Itu sirkah, merupakan bentuk kerjasama yang dibolehkan dalam Islam. Di sini transaksi yang dilarang kecuali yaitu E. Sirkah. Soal yang ketiga yaitu hak pilih yang dilakukan pembeli dan penjual untuk melanjutkan dan membatalkan dalam melakukan jual beli adalah A. Khiyar, B. Mudarabah, C. Murabahah, D. Mulamazah, E. Ikrar. Kita lihat pengertiannya. Untuk khiyar merupakan proses untuk melanjutkan atau membatalkan hak yang dilakukan oleh pembeli ataupun penjual dalam melakukan jual beli. Sedangkan mudarabah itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dengan penjual. Dan C. Murabaha itu adalah perjanjian antara bank dengan nasabah. Sedangkan yang D. Mulamaza yaitu menyentuh sesuatu dengan tangan. Dan yang E. Ikrar itu sama dengan sumpah. Jadi jawabannya jelas di sini adalah yang A, yaitu hak pilih yang dilakukan oleh pembeli ataupun penjual untuk melanjutkan atau membatalkan dalam melakukan jual beli. Itu disebut dengan khiyar. Jual beli. Sekarang kita ke soal penggadaian. Penggadaian sendiri, dalam penggadaian orang yang menggadaikan itu disebut dengan A. Murtahin, B. Marhun, C. Ijab kabul, D. Rahin, D. Gadai. Oke, kita lihat untuk murtahin. Murtahin itu sendiri merupakan penerima gadai. Sedangkan untuk marhun yaitu barang yang digadaikan. Jadi tujuannya ke barang. Sedangkan ijab kabul yaitu ucapan dari akad dari pegadaian itu sendiri. Sedangkan rahin yaitu orang yang menggadaikan. Dan gadai itu adalah prosesnya. Jadi dalam penggadaian orang yang menggadaikan jelas di sini adalah disebut dengan D. Rahin ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang kelima yaitu seseorang yang memiliki modal tetapi tidak mampu untuk menjalankan
lalu diberikan kepada orang lain untuk menjalankan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Kerjasama ini disebut dengan A. Muzaraah, B. Syirka wujuh, C. Mufawadah, D. Musakoh, E. Mudarabah. Kita lihat untuk muzaraah yaitu kerjasama pengelolaan pertanian di mana antara pemilik lahan dan penggarap memberikan lahan ke penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Berarti di sini pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dengan ada bagiannya atau imbalannya berupa uang. Untuk yang B, sirka wujuh, yaitu kerjasama yang berdasarkan kedudukan atau tokoh. Ini tidak termasuk ya. Yang C, mufawadah, yaitu gabungan dari semua sirka. Jadi nanti semua sirka itu digabungkan disebut dengan mufawadah. Sedangkan yang D, musakoh, yaitu bentuk lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi dia nggak memikirkan, hanya bertanggung jawab dalam proses menjalankan lahan tersebut, lalu dia mendapatkan hasil dari panen tersebut. Sedangkan yang E, mudarabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Jadi jelas di sini jawabannya yaitu yang mudarabah. Kenapa di sini? Pemilik modal mempercayakan kepada pengelola. Ya ini pemilik modal dia nggak mau menau, nggak tahu menau. Yang penting sudah pengelola dipercayakan. Selanjutnya keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Di sini kerjasama sesuai dengan kontribusi. 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Tergantung sama pengelolanya berapa nanti dapat sesuai dengan perjanjian yang dapat. Jawabannya adalah yang E, mudarabah. Paruhan hasil sawah atau ladang antara pemilik dengan penggarap. Di sini paruhan hasil panen ya. Di mana benihnya berasal dari pemilik lahan disebut dengan A. musyarakah, B. mudarabah, C. murabahah, D. musakoh, D. muzaraah. Kita perhatikan untuk musyarakah di sini adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap di mana suatu usaha tertentu di masing-masing memberikan pihak kontribusi dana. Kalau di sini ada kontribusi tanah masing-masing berarti tidak termasuk. Sedangkan yang B, mudarabah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Di sini pemilik modal berarti dia ngasih uang ya, berarti ini juga tidak termasuk. Kalau di sini kan antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana benihnya berasal dari pemilik lahan. Sedangkan yang C, murabahah, yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah, juga enggak termasuk. Yang D, musakoh. Musakoh itu di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyelesaian sebagai imbal, penggarap mendapat nisbah tertentu dari hasil panen. Yang E, muzaraah, juga enggak termasuk. Kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan pertanian memberikan dengan imbalan bagian tertentu. Oke, di sini pemilik lahan sudah memberi benih dan juga paruhan hasil nanti tentunya ya dengan bagian tertentu. Jelas jawabannya yang E. Jadi muzaraah. Ketujuh yaitu kerjasama antara pemilik kebun. Pemilik kebun berarti pemilik lahan ya.
dengan petani, petani berarti penggarap, dan di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara. Jadi lahan tersebut dipelihara oleh petani atau penggarap. Selanjutnya hasil panen nanti dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada akad. Jadi nanti ada imbalannya, berapa persentasenya tergantung pada akad. Merupakan praktek dari A. Muhabarah, B. Muzaro'ah, C. Mudarobah, D. Musyarakah, E. Musakoh. Kita perhatikan untuk muhabarah ini mengerjakan tanah seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya 1/2, 1/3, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan. Jelas ini enggak. Jadi di sini kalau muhabarah itu penggarap itu menanggung biaya pengerjaan dan benih. Jelas ini salah ya, enggak termasuk. Sedangkan untuk muzaro'ah yaitu kerjasama antara pemilik dengan penggarap, di mana pemilik memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Nah, ini bisa. Yang C, mudarobah. Mudarobah itu kerjasama antara dua atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola. Di sini dia memberikan seperti modal atau saham, jelas enggak. Yang D, musyarakah, kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Ada dana di sini, padahal di sini ada pemilik kebun atau yang punya lahan. Jelas ini enggak. Yang E, musakoh. Musakoh itu di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi jawabannya ya di sini adalah yang E. Jelas di sini penggarap dia tidak memperhatikan berapa. Yang penting dia dapat nanti imbalan sesuai dengan hasil panen atau persentasenya ya. Jadi jawabannya adalah yang E, musakoh. Yang ke-8, pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat merupakan pengertian dari A. Wadi'ah, B. Mudarobah, C. Nasi'ah, D. Qardul Hasan, E. Murabahah. Untuk wadi'ah sendiri merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan itu menghendaki. Sedangkan untuk mudarabah, yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha. Sedangkan yang C, nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi. Yang D, Qardul Hasan, yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-Iqard al-Hasan. Yang E, Murabahah, yaitu perjanjian antara jual beli antara bank dengan nasabah. Jadi di sini yaitu jawaban yang benar adalah yang D, yaitu Qardul Hasan, di mana di sini pinjaman diberikan tanpa imbalan untuk nasabah yang baik dalam keadaan darurat tanpa adanya imbalan. Jadi jawabannya adalah Qardul Hasan. Yang ke-9, dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal disebut dengan A. Sirka Abdan, B. Sirka Inan, C. Sirka Wujuh, D. Sirka Mufawadah, E. Semua salah. Untuk sirka abdan yaitu kerjasama antara dua belah pihak di mana masing-masing memberikan kontribusi kerja. Sedangkan untuk sirka inan di sini adalah kerjasama antara dua belah pihak di mana masing-masing memberi kontribusi kerja dan juga modal. Sedangkan yang C yaitu sirka wujuh yaitu kerjasama yang berdasarkan kedudukan ataupun
tokoh ataupun juga keahlian tertentu. Sedangkan yang D, sirka mufawadah, yaitu gabungan dari semua sirka. Bisa sirka abdan, inan, wujuh. Jadi jawabannya jelas di sini adalah sirka inan, karena adanya kerjasama antara dua belah pihak, baik kontribusi kerja ataupun modalnya sendiri. Sirka antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ataupun amal, di mana tidak ada kontribusi modal. Merupakan contoh sirka: A. Sirka abdan, B. Sirka inan, C. Sirka wujuh, D. Sirka mufawadah, D. Sirka mudharabah. Untuk sirka abdan sendiri merupakan kerjasama antara dua belah pihak, di mana masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja. Sedangkan untuk yang sirka inan, di sini kerjasama masing-masing memberi kontribusi kerja ataupun modal. Sedangkan untuk sirka wujuh, yaitu kerjasama yang berdasarkan kedudukan ataupun keahlian. Sedangkan sirka mufawadah itu gabungan semua sirka. Sedangkan yang E, sirka mudharabah, yaitu persekutuan dua orang atau lebih, satu berkontribusi lewat amal, sedangkan yang satu lagi lewat modal. Jadi masing-masing ada yang kerja, ada juga yang modal. Jadi jawabannya di sini hanya kontribusi kerja, berarti jawabannya adalah yang A, sirka abdan. Sini ada contoh soal untuk sirka. Bagas, Niko, dan Dedi memborong menggali sumur dan menyepakati pembagian kerja serta upahnya. Kerjasama yang seperti ini dinamakan A. Sirka inan, B. Sirka abdan, B. muzaroah, D. muhabarah, E. semua salah. Untuk sirka inan sendiri merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi kerja dan juga modal. Sedangkan sirka abdan sendiri di sini hanya memberikan kontribusi kerja. Sedangkan untuk muzaroah di sini kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Sedangkan muhabarah yaitu mengerjakan tanah seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan untuk biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan. Jadi hasilnya itu tergantung kesepakatan. Sedangkan yang E semua salah. Jadi jawabannya di sini dia memborong menggali sumur dan menyepakati pembagian kerja. Di sini adalah bentuk kerjasama dalam bentuk kerja. Berarti di sini masing-masing memberi hanya kontribusi kerja saja tanpa adanya modal. Jadi jawabannya adalah sirka abdan. Rudi adalah seorang bisnismen bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya untuk memajukan perekonomian di Rejoso dengan membuat mall yang mana keuntungan dan kerugiannya dibicarakan dalam perjanjian. Kerjasama itu disebut dengan A. Musako, B. Muzaroah, C. Sirka inan, D. muhabarah. Untuk musako sendiri merupakan bentuk lebih sederhana dari muzaroah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Sedangkan untuk muzaroah, itu adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu. Sedangkan untuk sirka inan, yaitu kerjasama antara dua belah pihak, di mana masing-masing berkontribusi baik kerja ataupun modal. Sedangkan untuk muhabarah, yaitu mengerjakan tanah seperti ladang atau sawah dengan imbalan sebagian hasilnya. Sedangkan untuk biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan. Jadi di sini Rudi yang bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya
untuk membuat mall pasti dia berkontribusi baik kerja ataupun modal, karena untuk membuat mall pasti butuh dana. Jawabannya adalah C. Sirka Inan. Bank A meminjam uang 10 juta kepada nasabah, kemudian nasabah harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus ini adalah disebut A. Ribayat, B. Riba nasiah, C. Riba qard, D. Riba fudul. Untuk ribayat itu riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi maupun non-ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan. Sedangkan untuk riba nasiah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi, berarti sama-sama barang ribawi. Sedangkan riba qard memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ada persyaratan dari orang yang meminjamkan, bahwa saat mengembalikan pinjaman itu harus ada tambahan atau keuntungannya. Sedangkan yang D, riba fudul yaitu sama dengan riba fad, pertukaran antara barang-barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dengan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Jelas di sini orang minjam pertama 10 juta harus kembalikan 11 juta, berarti ada tambahannya atau keuntungan, berarti disebut dengan riba qard. Jadi jawabannya adalah yang C. Harga 90 juta penjual mobil jika membayar tunai. Jadi kalau dia jual tunai berarti harganya 90 juta. Dan jika membayar dengan cicilan berarti harganya 95 juta. Kemudian ada seorang yang ingin membeli tapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya berapa harga yang harus dibayarkan. Hal tersebut merupakan contoh praktek A. Riba kordi, B. Riba fadl, C. Riba nasiah, D. Riba jahiliyah, D. E. ribayat. Untuk riba qardi ini memberikan pinjaman pada orang lain harus ada persyaratan tambahan, berarti bukan termasuk. Yang B. Riba fadl berarti pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran. Ini nggak ada pertukaran barang ya. Yang C. Riba nasiah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang lain ribawi lainnya. Yang D. Riba jahiliyah, penambahan hutang. Ini jelas enggak. Yang E. Riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi ataupun non-ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan. Nah, ini jawabannya berarti yang E, karena ada penangguhan. Kalau ini kan barang ribawi, mobil itu tidak termasuk barang ribawi, berarti C salah. Jadi jawabannya adalah yang E, ribayat. Saat pengguna kartu kredit membeli barang dengan harga 1 juta dan tidak mampu membayar penuh pada saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakannya. Peristiwa di atas merupakan contoh praktek A. Ribayat, B. Riba qard, C. Riba fudul, D. Riba nasiah, E. Riba jahiliyah. Untuk ribayat sendiri ini antara barang ribawi ataupun non-ribawi. Serta penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan. Nggak ada barang yang ditukarkan di sini, salah. Berarti yang B, riba qard memberikan pinjaman dengan adanya persyaratan harus ada tambahan, jelas enggak. Riba fudul sama dengan riba fadl, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dengan barang yang dipertukarkan. Ini juga enggak. Yang D, riba nasiah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang E, penambahan hutang lebih dari nilai pokok. Ini juga enggak penambahan hutang. Jadi jelas jawabannya di sini adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi, karena dia minjam uang itu termasuk barang ribawi. Tangguhkan penyerahannya di sini karena dia tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo. Maka dia mendapat riba, bayar bunga atau riba. Jadi termasuk riba nasiah.